Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar satu rahasia penting dalam manajemen keuangan yang sering banget kelewat. Ini bukan soal kerja lebih keras loh, tapi soal mengubah cara kita memandang uang. Yuk, kita mulai? Coba deh inget-inget, Anda udah banting tulang, kadang lembur sampai malam, tapi kok rasanya dompet cepet banget kempes ya? Gajian tuh kayak cuma numpang lewat doang. Baru seminggu, saldo udah kritis, tagihan udah pada ngantri. Kalau Anda ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Kondisi ini tuh sering banget diibaratkan kayak lagi lari di roda hamster. Anda keluarin banyak banget tenaga, lari kenceng tiap hari, tapi ya pada akhirnya Anda tetap ada di titik yang sama. Ini bukan karena Anda males, sama sekali bukan. Tapi ada sesuatu yang lebih mendasar yang kayaknya perlu kita perbaiki bareng-bareng. Oke, sekarang ayo kita bedah masalahnya. Banyak dari kita mikir solusinya ya kerja lebih keras lagi. Tapi tahu nggak, justru disitulah letak perangkap kerja kerasnya. Percaya deh, masalah utamanya itu bukan di kurangnya usaha Anda. Coba bayangin dua orang ini. Gajinya sama-sama 3 juta. Yang satu begitu dapat uang, langsung deh habis buat belanja. Ujung-ujungnya stres. Nah yang satunya lagi, sebagian uangnya disisihkan dulu buat nabung dan investasi. Sisanya baru buat kebutuhan. Hasilnya jauh lebih tenang. Ini bukti nyata kan? Bukan soal besar gajinya, tapi soal kemana uang itu kita arahkan. Kutipan dari Warren Buffett ini benar-benar nonjok ya. Ini adalah perubahan pola pikir yang fundamental banget. Kebanyakan dari kita kan, belanja dulu, habisin uang, baru deh nabung sisanya. Kalau ada, pola pikir yang benar itu justru sebaliknya. Sisihkan dulu buat tabungan, baru belanjakan sisanya. Ini semua soal prioritas. Nah, ini dia intinya. Sebelum kita ngomongin soal teknik, strategi, atau aplikasi canggih, perubahannya tuh harus dimulai dari sini. Dari kepala kita, dari cara kita memandang uang. Karena apa yang kita pikirkan tentang uang, percaya atau enggak, itu yang bakal jadi kenyataan finansial kita. Jadi, ada dua jenis pola pikir yang beda banget. Waktu dapat uang, orang dengan pola pikir konsumtif langsung nanya, ini enaknya dibuat beli apa ya? Sebaliknya, orang dengan pola pikir produktif nanyanya, gimana caranya biar uang ini bisa tumbuh jadi 2 atau 3 kali lipat ya? Perbedaan pertanyaan di awal ini mengubah segalanya. Kutipan ini dengan cerdas banget menggambarkan perilaku yang lahir dari dua pola pikir tadi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penting berikutnya. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan aset itu? Ini poin kuncinya. Aset itu bukan cuma rumah, emas, atau saham. Aset terkuat yang Anda miliki saat ini adalah ilmu, keahlian, dan juga pengalaman. Contohnya gini deh, Anda ikut kursus desain grafis seharga 1 juta rupiah. Terus, dengan keahlian baru itu, Anda bisa dapat proyek sampingan 500.000 per minggu. Cuma dalam sebulan uang Anda udah berlipat ganda. Nah, itulah kekuatan aset yang nempel di diri Anda. Jauh lebih cepat hasilnya daripada sekedar kerja keras biasa. Oke, selanjutnya, gimana cara menerapkan semua ini? Gini, belajar soal uang itu bukan soal matematika yang rumit, bukan soal grafik atau tabel yang bikin pusing. Pada intinya, ini semua cuma tentang satu hal, yaitu disiplin. Dan dengar kata disiplin jangan langsung ngeri ya. Kita bisa mulai dari 3 kebiasaan super kecil yang bisa dilakukan siapa aja. Pertama, coba deh catat semua pengeluaran, biar tahu uang Anda larinya kemana. Kedua, bayar diri Anda dulu. Artinya, begitu gajian, langsung sisihkan buat nabung atau investasi. Ketiga, coba lebih sadar dan kurangi jajan-jajan atau belanja spontan yang nggak penting-penting amat. Kenapa sih kebiasaan kecil ini penting banget? Gini logikanya, kalau Anda nggak bisa dipercaya buat ngelola uang 100.000, gimana Anda bisa berharap buat ngelola 100 juta? Konsistensi dalam hal-hal kecil inilah yang membangun fondasi dan kepercayaan diri untuk kesuksesan finansial di masa depan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang pertanyaannya, apa satu hal kecil yang bisa langsung Anda lakukan hari ini untuk memulai? Nggak perlu yang muluk-muluk, karena semua perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Ingat kutipan bijak ini, perjalanan menuju kondisi finansial yang sehat itu bukan lompatan besar, tapi serangkaian langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadi, yuk mulai dengan pindahin satu batu kecil hari ini. Inilah rangkuman dari semua obrolan kita. Kerja keras yang sudah Anda lakukan setiap hari itu sangat berharga. Itu adalah fondasi Anda. Tapi fondasi sebagus apapun kalau nggak ada arah yang benar ya nggak akan jadi apa-apa.
Nah, pengetahuan finansial atau kerja cerdas, inilah yang memberikan arah pada kerja keras Anda. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan ini. Dan pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda mau terus-terusan lari di roda hamster, atau Anda mau mulai membangun sebuah sistem di mana uang Anda yang bekerja keras untuk Anda? Pilihan itu dimulai dari mengubah pola pikir Anda hari ini juga.